Ultimate Martial Divine King, episode 75. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Merasa, dalam sekejap, udara seakan membeku, dan seluruh paviliun kedatangan monark berubah menjadi sunyi senyap. Suara senjata tajam yang menembus daging menusuk gendang telinga semua orang. Darah yang menari-nari di atas panggung begitu terang dan memikat mata. Di bawah tatapan puluhan ribu orang yang dipenuhi keterkejutan, Chu Hen tanpa ragu menusukkan tombak penghukum iblis ke perut Rencong. Tatapan dinginnya dan aura yang terpancar dari tubuh Chu Hen membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin yang mendalam dari lubuk hati mereka. Keheningan total, semua orang yang berada di bawah panggung membelalakkan mata mereka. Mu Feng, Li Huiye, Zhou Lu, dan yang lainnya, para jenius baru dari prefektur Tensei semuanya tercengang. Itu Rencong, raja pendatang baru tahun ini di provinsi Taifeng. Saat ini, bahkan Yang Yutai dan Su Suerou dari Akademi Bela Diri Kekaisaran pun tak kuasa menahan cemberut. Mereka pun tak menyangka akan berakhir seperti ini. Di Mammoth Martial House, mulut Yu Chenyu sedikit menganga. Tangannya yang sehalus giok menutupi bibir merahnya, wajahnya yang cantik dipenuhi keterkejutan. Sementara itu, di provinsi Taifeng, Ye Yao, Ye Yu, Liang Yiming, dan yang lainnya juga benar-benar tercengang. Terutama Ye Yu, alisnya berkerut, dan matanya terbelalak lebar. Hatinya bergejolak, tak hanya seluruh arena terdiam, bahkan para tamu di lantai 2 dan 3 Monarch Rival Pavilion pun terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Orang ini, Guru Song Chengli dari prefektur Tensei sudah berdiri. Ia menggelengkan kepalanya pelan, matanya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Meskipun dia selalu berpikir bahwa Chu Hen tidak buruk, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap meremehkannya. Guru Sadoles tidak lagi menunjukkan sikap acuh tak acuh seperti sebelumnya di wajahnya. Sebaliknya, itu adalah kekaguman dan pengakuan. Anak ini memiliki kepribadian yang teguh. Dia tampak lembut dan mudah didekati, tetapi dia dingin dan kejam terhadap musuh-musuhnya. Dia cukup mirip dengan saya dalam hal ini. Apa maksudmu? Song Chengli bertanya dengan penuh minat. Siapakah murid langsungnya? Tanya Sadoles. Jangan coba-coba pikirkan itu. Dia bekerja untuk Silan. Oh, Silan, Sadoles tersenyum tak berdaya. Baik, lupakan anak buah Silan. Aku tidak bisa bersaing dengannya. Song Chengli juga tertawa. Haha, tapi anak ini punya kepribadian yang unik. Dia sudah di rumah sakit selama sebulan, tapi belum pernah ikut les bela diri Silan sekalipun. Benarkah begitu? Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Chu Hen berdiri di sana dengan tombak di tangan, ujung tombak penghukum iblis tertanam dalam di tubuh Rencong. Darah segar terus mengalir dari luka dan mulut Rencong. Tubuhnya gemetar seperti burung kecil yang menggigil kedinginan. Hehe, kenapa kau tidak membunuhku saja? Apa kau punya nyali? Rencong memiliki beberapa latar belakang di ibu kota kekaisaran. Apalagi dia sangat dekat dengan Wei Qingfan, jika Chu Hen berani menyentuhnya, Wei Qingfan pasti tidak akan melepaskannya. Melihat senyum mengejek di wajah Rencong, mata Chu Hen yang dalam sedingin es di musim dingin. Tadi, aku benar-benar ingin membunuhmu. Nada bicara Chu Hen lambat dan lembut, tetapi memberikan perasaan dingin yang tak tertandingi. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Rencong. Tenggorokannya sedikit berguncang dan ia menjawab dengan lemah, tapi sekarang, aku berubah pikiran. Aku percaya membuatmu lumpuh akan jauh lebih menyegarkan daripada membunuhmu. Apa? Rencong terkejut, begitu pula semua orang yang hadir. Begitu dia selesai berbicara, tombak penghukum iblis melepaskan cahaya hitam yang menyilaukan. Detik berikutnya, gelombang energi tersembunyi yang melonjak mengalir dari telapak tangan Chu Hen ke tubuh Rencong melalui tubuh tombak penghukum iblis. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar di panggung, dan semua orang merasakan seolah-olah jantung mereka telah dipukul oleh palu yang berat. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, hujan darah merah menyembur dari dantian perut Rencong. Kekuatan tersembunyi yang berasal dari tombak penghukum iblis telah langsung menghancurkan dantian dan urat nadi bela dirinya. Jika dantian hancur, tidak ada obatnya. Kata-kata ejekan Rencong telah menyebabkan dia lumpuh selama sisa hidupnya. Ah! Jeritan memilukan keluar dari mulut Rencong, dan ia langsung jatuh ke tanah. Ia merasakan cipratan darah dan energi sejatinya yang tiba-tiba menghilang. Ah! Aku tidak ingin menjadi orang cacat. Raja pendatang baru di provinsi Taifeng, jenius terkuat di antara pendatang baru di ibu kota kekaisaran tahun ini. Semua kejayaannya dilucuti tanpa ampun dalam sekejap. Wajah Rencong berubah,
dan rasa sakit yang tak berkesudahan menyebabkan seluruh wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Melihat pemandangan di atas panggung, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin merambati tulang punggung mereka. Terutama saudara He Chao dan He Xian dari daerah Bright Moon Academy. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari betapa mengerikannya Chu Hen. Ketika orang ini menjadi kejam, itu benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Namun, orang yang ekspresinya paling tidak sedap dipandang tentu saja Ye Yu. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa ada perbedaan besar antara Chu Hen yang dikenalnya di masa lalu dan yang sekarang. Kekejaman dan kekejaman yang dia miliki terhadap musuh-musuhnya, serta kultivasinya yang kuat. Siapa yang tahu bahwa pencapaian Chu Hen saat ini adalah berkat Ye Yu. Kemarahan, kesakitan, kebencian, kesengsaraan. Segala macam emosi negatif yang berbeda muncul dalam hati Rencong, dan dia terus-menerus mengumpat dengan penuh kebencian. Chu Hen menatap lawannya dengan dingin, dan berkata dengan nada yang sangat menghina, Raja pendatang baru di gaya kekaisaran hanya biasa-biasa saja. Raja pendatang baru di gaya kekaisaran hanya begitu-begitu saja. Beberapa kata sederhana ini menamparkan wajah Rencong, menamparkan wajah Provinsi Taifung, dan terlebih lagi, menamparkan wajah banyak orang yang hadir. Mereka yang sebelumnya mengatakan bahwa Chu Hen pasti akan mati kini semuanya dengan patuh menutup mulut mereka. Dan, Chu Hen tidak menatapnya lagi. Ia meletakkan tombak penghukum iblis di punggungnya, berbalik, dan hendak pergi. Ah, bajingan sialan, aku akan membunuhmu. Dalam amarahnya, Rencong merangkak dari tanah dengan menyedihkan, dan dengan mata haus darah, dia menyerang Chu Hen dengan wajah penuh kebencian dan keengganan. Aku akan membunuhmu, aku akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi ribuan keping. Rencong yang dikenal sebagai seorang jenius tidak sanggup menerima pukulan sekejam itu. Kemarahan telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran jahat, yaitu membunuh Chu Hen, ia harus membunuhnya. Tetapi, bagaimana Rencong bisa berbuat sesuai keinginannya? Tepat saat Rencong berada kurang dari 2 meter di belakang Chu Hen, niat membunuh melonjak di mata Chu Hen, dan ujung tombaknya yang tajam memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chu Hen, berhenti. Ye Yu buru-buru berdiri dari tempat duduknya dan memaki dengan dingin. Namun, menghadapi teguran marah Ye Yu, gerakan Chu Hen tidak berhenti sedikit pun. Ia langsung berbalik, dan dengan suara udara yang terkoyak, ia tanpa ampun mengirimkan tombak penghukum iblis ke jantung Rencong. Merasa, suara tajam sekali lagi menusuk gendang telinga semua orang, dan pupil mata semua orang menyusut seukuran jarum. Tombak penghukum iblis yang berlumuran darah segar, dengan kuat menembus dada Rencong dan keluar dari punggungnya. Darah berceceran di mana-mana, dan kematian memenuhi udara. Cahaya tombak sepanjang 1 meter itu menembus lurus ke bawah, membunuh Raja baru di Feng dalam satu serangan. Hati semua orang bergetar, dan kaki banyak orang gemetar. Wajah Ye Yu berubah seputih kain kafan, dan matanya bergetar tak terkendali saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di bawah panggung dengan perasaan kaget dan marah yang bercampur aduk. Rencong, yang jantungnya tertusuk, lemas seperti lumpur. Ia tergantung di ujung tombak penghukum iblis, bibirnya bergerak-gerak lemah, seperti ikan yang kehabisan oksigen. Kehidupannya cepat sekali terkuras habis. Matanya yang berangsur-angsur meredup menatap tanpa daya ke arah Chu Hen, dan akhirnya, ketakutan dan keengganan melekat permanen di wajahnya. Mati, Raja pendatang baru di Feng telah dibunuh oleh Chu Hen begitu saja. Rasa terkejut memenuhi hati setiap orang. Terutama manajer Yao dan yang lainnya di area penonton, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Meskipun ini bukan pertama kalinya seorang siswa meninggal di kompetisi Star Elite, yang meninggal kali ini adalah Rencong. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada Provinsi Taifung? Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada keluarga Ren? Kau benar-benar berani membunuhnya. Tangan Ye Yu terkepal erat, buku-buku jarinya sedikit memutih. Berdengung, tiba-tiba, tatapan Chu Hen beralih ke Ye Yu, kilatan tajam di matanya. Dengan sedikit gerakan lengannya, ia langsung mengangkat mayat Rencong dari tanah. Nona Ye. Chu Hen menatap Ye Yu dengan dingin, suaranya bahkan lebih dingin daripada tatapan matanya. Alasan mengapa saya, Chu Hen, bisa memiliki semua yang saya miliki hari ini adalah berkat Anda, Nona Ye. Hutang yang kau dan orang itu miliki padaku, aku, Chu Hen, akan membayarnya beserta bunganya. Tolong beritahu orang itu, hari ini hanya bunganya. Suatu hari nanti, aku, Chu Hen, akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya. Hari ini hanya ketertarikan. Suatu hari nanti, aku, Chu Hen, akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya.
Kata-katanya yang dingin dan berat bagaikan tsunami yang menghantam hati semua orang yang hadir. Tak terhitung banyaknya orang yang hadir gemetar tak berdaya di bawah tombak Chu Hen yang panjangnya 3 kaki. Kamu, Ye Yu masih dipenuhi amarah saat dia menatap pihak lain. Ingat, aku akan menambahkan satu kalimat terakhir. Dirimu yang sekarang, Nona Ye, tidak ada apa-apanya di mataku. Suara Chu Hen terdengar dingin saat ia berkata. Ledakan, mayat Ren Chong jatuh terbanting ke tanah. Tatapan Chu Hen yang kejam langsung tertuju pada tubuh Ye Yu dari jarak puluhan meter. Tubuh halus Ye Yu bergetar hebat, ekspresinya berubah-ubah lagi dan lagi. Pada saat ini, dia jelas melihat kebencian yang mendalam di mata Chu Hen. Tatapan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ditunjukkan Chu Hen padanya sebelumnya. Dulu, ketika mereka berada di kota hujan berapi, tatapannya selalu hangat. Namun sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Adapun yang memanggilnya, tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa itu adalah Wei Qingfan. Apakah Chu Hen sudah mengetahui keberadaan Wei Qingfan? Dia juga tahu segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Siapa yang memberitahunya? Ye Yu tak kuasa menahan gemetar. Entah karena marah atau karena takut yang samar-samar. Suatu hari nanti, aku, Chu Hen, akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya.